Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah makalah yang berjudul Sumber Belajar dan Bahan Ajar. Adapun penyampaian pertama akan disampaikan oleh saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya itu Sunardi dan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Salis. Baiklah, saya akan memaparkan sumber belajar dan bahan ajar. Definisi sumber belajar dan bahan ajar. Adapun pengertian dari sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Sumber belajar memiliki beberapa komponen yaitu pengalaman, manusia, guru, dan lain-lain, buku bacaan, data, dan lingkungan. Adapun pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi yang disusun secara sistematis, baik berupa informasi, alat, maupun teks, dan mencakup standar kompetensi yang akan dikuasai siswa pada setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Perbedaan antara sumber belajar dan bahan ajar adalah sumber belajar lebih luas dan beragam. Sumber belajar dapat digunakan secara langsung oleh siswa, sumber belajar dapat digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran. Adapun bahan ajar lebih spesifik dan terstruktur. Bahan ajar umumnya diolah dan dikemas terlebih dahulu oleh guru sebelum digunakan dalam pembelajaran. Bahan ajar umumnya dirancang untuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Hubungan antara sumber belajar dan bahan ajar adalah sumber belajar dapat menjadi bahan baku untuk pengembangan bahan ajar, sedangkan bahan ajar yang berkualitas akan mengantarkan siswa kepada sumber belajar yang lebih luas. Karakteristik sumber belajar dan bahan ajar yang baik. Sumber belajar. Informasi yang tergantung dalam sumber belajar harus akurat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Hal ini penting agar siswa mendapatkan informasi yang tepat dan bermanfaat. Sumber belajar yang yang sumber belajar itu harus mudah dipahami dan digunakan oleh siswa. Sumber belajar yang baik harus dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Bahan ajar sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran, disusun secara sistematis dan logis, menarik dan mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh dan latihan, mendukung berbagai gaya belajar. Sumber belajar atau learning source. Sumber belajar atau learning resource. Sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan, sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Sumber belajar memiliki beberapa komponen yaitu pengalaman, manusia, guru, orang tua, dan lain-lain. Buku bacaan, data, dan lingkungan. Menurut AICD, sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu, baik benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya, yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya, buku paket, modul, LKS, realia, model, market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Kesimpulan, sumber belajar adalah semua sumber yang dapat digunakan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Sumber belajar memiliki beberapa komponen yaitu pengalaman, manusia, guru, orang tua, dan lain-lain. Buku bacaan, data, dan lingkungan. Sudah Nas 1949 membagi sumber belajar atau learning resource ke dalam beberapa kategori yaitu sumber pelajar pesan merupakan informasi yang disampaikan oleh orang tertentu yang terlibat dalam penyaluran pesan, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Contoh, orang tua, fasilitator. Sumber belajar cetak buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dena, dan lain-lain. Sumber belajar non-cetak, film, slide, video, model, audio kaset, dan lain-lain. Sumber belajar yang berupa fasilitas auditorium, seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Sumber belajar berupa kegiatan wawancara, seperti kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. Sumber belajar berupa lingkungan, taman, museum, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Sunarni. Baiklah, terima kasih. Saya akan menyampaikan lanjutan dari Saudari Junit. Fungsi dan peranan dari sumber belajar.
meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan membantu pendidik untuk menggunakan waktu dengan cara lebih efektif dan juga lebih baik, meningkatkan kelancaran belajar dan juga mengurangi beban pendidik dalam penyajian informasi, sehingga lebih banyak kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah dalam belajar. Selanjutnya adalah memberikan kemungkinan pendidikan yang bersifatnya lebih individual dengan jalan mengurangi fungsi kontrol pendidik yang sifatnya kaku dan tradisional, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Selanjutnya ini adalah memberikan dasar-dasar pembelajaran yang lebih ilmiah dengan jalan merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis, mengembangkan bahan pembelajaran melalui upaya penelitian terlebih dahulu. Kemudian meningkatkan pemantapan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media komunikasi dan menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas, dan juga konkret. Kemudian, kriteria dalam memilih sumber belajar atau learning research yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai, yakni menggunakan sumber belajar akan menimbulkan motivasi pembelajaran yang lebih baik dan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah ekonomis. Sumber belajar yang dipilih sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah orang yang akan menggunakan lama pemakaian dan juga efektivitas dari penggunanya. Selanjutnya yakni adalah praktis dan juga sederhana. Sumber belajar harus praktis, mudah dibawa, dan juga sederhana, yakni tidak memerlukan peralatan yang khusus, sehingga tidak membutuhkan tenaga yang lebih. Selanjutnya ini adalah mudah didapat. Sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar kita dan mudah untuk mendapatkannya. Selanjutnya, fleksibel atau luas. Yakni sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan juga situasi. Selanjutnya, yakni bahan ajar atau instructional materials. Menurut Sungkono, bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun menurut Depdiknas, bahan ajar adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari pembelajar sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Pada pendapat-pendapat tadi, kesimpulannya, bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi yang disusun secara sistematis, baik berupa informasi, alat, maupun teks, yang mana mencakup standar kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa pada setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Adapun jenis-jenis bahan ajar, menurut Rountree, jenis bahan ajar berdasarkan sifatnya, yang pertama adalah bahan ajar berbasis cetak, yakni termasuk buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, dan juga majalah, serta lain-lainnya. Selanjutnya ini adalah bahan ajar non-cetak, yang mana bahan ajar non-cetak ini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah bahan ajar audio. Bahan ajar audio ini bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran. Selanjutnya adalah bahan ajar audiovisual. Bahan ajar yang audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksi gambar, bergerak, dan juga bersuara, seperti video, film, ataupun televisi. Kemudian bahan ajar multimedia interaktif, yang mana ini adalah kombinasi dari antara audio, gerak, grafik, ataupun gambar, serta animasi. Jenis bahan ajar selanjutnya yaitu yang ketiga, bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide film strip, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, dan lain sebagainya. Keempat, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti Kit Sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain-lain. Kelima, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh, misalnya telepon, handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu bahan ajar berdasarkan tujuan. Yang pertama, pembelajaran mandiri.
Bahan ajar yang dirancang untuk siswa belajar sendiri tanpa bantuan guru seperti modul pembelajaran jarak jauh, e-learning, dan tutorial online. Kedua, pembelajaran kelompok. Bahan ajar yang dirancang untuk digunakan dalam kegiatan belajar kelompok seperti lembar diskusi, bahan studi kasus, dan permainan edukasi. Ketiga, pembelajaran klasikal. Bahan ajar yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada seluruh kelas, seperti presentasi digital, video pembelajaran, dan papan tulis interaktif. Bahan ajar khusus yang dikembangkan dengan pendekatan tertentu, misalnya, satu, bahan ajar berbasis masalah. Bahan ajar yang menggunakan masalah nyata sebagai konteks pembelajaran. Kedua, bahan ajar konstruktivis. Bahan ajar yang mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan eksplorasi. Ketiga, bahan ajar yang berbasis inquiry. Bahan ajar yang mengajak siswa untuk mencari tahu dan menemukan jawaban melalui proses penyelidikan. Selanjutnya yaitu faktor dalam pemilihan bahan ajar. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketiga, bahan ajar harus sejalan dengan kurikulum dan silabus yang berlaku. Keempat, ketersediaan sumber daya seperti buku teks, media pembelajaran, dan teknologi. Kelima, bahan ajar yang efisien dapat membantu siswa belajar dengan waktu yang optimal. Keenam, kombinasikan bahan ajar cetak, non-cetak, dan multimedia agar pengalaman belajar yang lebih kaya. Ketujuh, bahan ajar yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi belajar yang berbeda. Setelah tadi pemaparan makalah yang disampaikan oleh Saudari Jumit, Sunarni, dan saya sendiri. Sekian. Baiklah, inilah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.